Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Ya anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang mencari debit. Kalau di pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah membahas materi singkat untuk mencari debit dan juga sudah diberikan rumusnya ya. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal dalam bentuk tabel. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, Bu Guru mau ngingetin lagi nih buat kalian untuk minta bantuannya dukung channel Bu Guru dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Nah, yuk kita ingatkan lagi. Untuk materi mencari debit adalah rumusnya D sama dengan V per T ya anak-anak. Ya, di sini Bu Guru ada contoh soal. Yuk kita simak. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Bagaimana ya penyelesaiannya? Ya, ingat ya, diketahui V itu adalah volume dalam soal 18 liter. Kemudian T-nya adalah waktu ya anak-anak. Dalam soal 1 menit. Karena dalam soal diminta untuk bersatuan liter per detik, maka satuan ini yang waktu karena menit, jadi kita ubah ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik ya anak-anak. Kemudian yang ditanya adalah debit atau simbolnya huruf D. Sama dengan titik-titik liter per detik. Ya, dengan satuan liter per detik yang diminta. Yuk kita jawab. Masukkan rumus terlebih dahulu, D sama dengan V per T. Lalu kita masukkan, V-nya adalah 18 liter per T-nya adalah 60 detik. Maka kita bisa sederhanakan 18 per 60 ya, sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3, 60 dibagi 6 hasilnya 10. Nah, kalau sudah modelnya seperti ini, berpenyebut nilai 10, kita bisa langsung ubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk desimal. Hasilnya adalah 0,3. Kalian pasti ingat kan caranya dalam mengubah pecahan biasa ke desimal? Dan ini hasil akhirnya, liter per detik. Mudah ya anak-anak? Mari kita bahas untuk soal berikut. Ya, seperti biasa, ini dalam bentuk tabel. Setiap kolomnya ada nomor 1, kemudian kolom berikutnya ada volume, ada yang satuan liter, cc, meter kubik, desimeter kubik, liter, kiloliter, dekaliter, hektoliter, dan macam-macam. Kemudian, kolom berikutnya ada waktu, ada yang satuan menit, detik, jam, dan lain-lain. Kemudian, yang isinya masih kosong ini, kalian diminta untuk menjawabnya, yaitu kolom debit. Nah, bagaimana menjawabnya? Karena di sini bentuknya kosong, tidak ada satuannya harus berbentuk apa, maka langsung saja masukkan rumusnya. D sama dengan V per T. Apabila misalnya contoh nomor 1, 50 liter, volumenya, dan 2 menit waktunya, maka langsung saja 50 dibagi 2. Itulah hasilnya menjadi 25 liter per menit, karena satuan di sini adalah liter dengan menit. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan menjawabnya? Begitu juga nomor 2.
Volumenya 1500 cc, kemudian waktunya 4 menit. Langsung saja, V per T 1500 dibagi 4, kemudian hasilnya adalah cc per menit. Ya, untuk satuannya, cc per menit, bisa meter kubik per menit, tergantung soalnya saja ya yang di sebelah kiri. Volume yang sebelah kiri, waktu yang sebelah kanan. Jadi tidak harus diubah ke liter per detik, karena dalam titik-titik yang di sebelah kanan debit ini tidak diminta untuk satuannya apa. Jadi tergantung soal yang sudah tersedia di sebelah kirinya saja ya. Ya. Mari kita lanjut. Semoga kalian mudah dalam mengerjakannya ya. Tidak ada yang kesulitan, karena ini hanya tinggal memasukkan rumusnya saja. Silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 10. Sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya. Kita membahas soal cerita ya anak-anak. Yuk kita simak. Ya, kita lanjut. Untuk latihan soal berikutnya adalah latihan soal cerita. Yuk kita bahas. Bu Guru akan membantu untuk jalannya penyelesaian. Hanya singkat ya. Untuk hasil akhir tetap kalian yang mengerjakan. Kita baca soal nomor 1. Sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ya, di sini berarti diketahui V sama dengan volumenya 20 liter ya anak-anak. Lalu T-nya adalah 10 menit. Yang diminta atau yang ditanya adalah debit dengan satuan liter per menit. Ya. Kalau dari soal yang diketahui sudah liter per menit, berarti kita tinggal langsung memasukkan saja ke rumus D sama dengan V per T. Maka 20 per 10 hasilnya adalah, kalian hitung ya langsung, dan satuannya sudah liter per menit. Mudah ya anak-anak? Lanjut soal nomor 2. Dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit keran air tersebut? Ya, volumenya sama dengan 250 liter, lalu T-nya atau waktunya sama dengan 5 menit. Maka D sama dengan, di sini dalam soal tidak diminta untuk satuannya apa, maka kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. D sama dengan V per T, yaitu 250 dibagi 5. Kalian hitung, dan satuannya jangan lupa ditulis ya, liter per menit. Lanjut soal nomor 3. Volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Ya, untuk soal nomor 3, di sini volumenya 4 meter kubik. Sedangkan yang diminta dalam pertanyaan adalah debitnya bersatuan liter per menit. Nah, berarti kita ubah dulu satu persatu. Untuk yang volumenya, dari meter kubik kita akan pindahkan ke liter, yaitu liter itu sama dengan desimeter kubik ya anak-anak, maka kita pindahkan dari meter kubik ke desimeter kubik. Turun sebanyak 1 tangga, maka dikali 1000 ya, karena kita mengikuti yang tangga meter kubik. Berarti 4 meter kubik sama dengan 4000 desimeter kubik. Atau sama artinya 4000 liter ya. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4000 liter. Lanjut, T-nya, waktunya yang diminta bersatuan menit. Dan ini sudah 50 menit ya. Berarti tidak usah diubah. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita langsung masukkan saja
D sama dengan V-nya yang satuan liter ya, jadi 4000 per menitnya, waktunya yang menit, jadi 50 menit. Jadi 4000 liter per 50 menit. Ya, kalian hitung hasilnya ya anak-anak. Jangan lupa satuannya liter per menit. Lanjut soal nomor 4. Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit, kolam tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Ya, kita tulis volumenya 19.200 liter, kemudian T-nya 64 menit. Ya, untuk pertanyaan di nomor 4, tidak ada yang diubah karena satuan yang diminta juga sudah liter per menit ya, anak-anak. Jadi tinggal masukkan saja ke rumus, D sama dengan V per T, jangan lupa. V-nya adalah 19.000 per 200 per 64 ya. Ya, silahkan hitung hasilnya ya, 19.200 dibagi 64. Jangan lupa hasilnya dengan diakhiri satuannya liter per menit. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ya, di soal berikut ini, di nomor 5, yang diketahui desimeter kubik ya anak-anak, lalu yang diminta adalah ke liter per menit. Maka nomor 5 kita tulis dulu volumenya 80 desimeter kubik, sama dengan kita ubah ke dalam liter. Ya, kita ingat kan rumus yang sama? Ya, desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi, 80 desimeter kubik sama dengan 80 liter. Lanjut, T-nya atau waktunya adalah 120 detik. Ya, sedangkan dari pertanyaan diminta liter per menit. Maka dari detik ini kita ubah jadi 120 dibagi 60. Hasilnya adalah 2 ya, jadi 2 menit. Tadi V-nya 80 liter, kemudian T-nya adalah 2 menit. Baru kita bisa hitung, D sama dengan 80 per 2. Jangan lupa satuannya hasilnya liter per menit. Kalian hitung ya tadi, 80 dibagi 2. Lanjut, soal nomor 6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Nah, jangan bingung di soal nomor 6 ini ya anak-anak. Di sini berarti diketahui ada volume awal dan volume akhir. Jadi kita hitung saja dari volume awal ke volume akhir yaitu 200 dikurang 120. Hasilnya adalah volumenya maka 80 liter ya anak-anak. Jadi kita catat V sama dengan 80 liter. Kemudian T-nya atau waktunya adalah 20 menit. Ya, dari pertanyaannya yang diminta debitnya tidak ada ya, jadi kita satuannya kita buat saja liter per menit. Langsung kita masukkan ke rumus, D sama dengan V per T, V-nya 80 dibagi T-nya 20. Ya, langsung kalian hitung hasilnya, dan satuannya jangan lupa liter per menit ya anak-anak. Lanjut soal nomor 7. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Ya, di soal nomor 7, di sini V-nya adalah 0,6 liter ya anak-anak. Tapi yang diminta dalam soal di pertanyaannya adalah cc per detik. Ya, kita lihat dulu. Liter itu, kita lihat cc-nya ya. Cc itu sama nilainya dengan mililiter. Maka dari liter ke mililiter adalah turun sebanyak berapa anak-anak? Ya, 3 tangga ya. Jadi dikali 1000.
0,6 dikali 1000 hasilnya adalah, ya, tepat sekali 600 ml. Maka sama dengan, atau sama artinya dengan 600 cc ya anak-anak. Jadi mili nilainya sama dengan cc. Lanjut, untuk yang T waktunya adalah 40 menit. Ya, sedangkan di soal, di pertanyaannya diminta cc per detik. Maka dari menit ini kita ubah ke detik, jadi 40 dikali 60 sama dengan 2400 detik. Ya, kalau sudah seperti ini, langsung kita masukkan rumus D sama dengan V per T, yaitu 600 cc per 2400 detik. Ya, hasilnya kalian sederhanakan saja ya. Kalau bawahnya lebih besar, berarti hasilnya nanti pecahan. Atau dibulatkan bisa menjadi bilangan desimal hasilnya. Jangan lupa satuannya ditulis ya anak-anak, cc per detik. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Ya, di soal nomor 8, volumenya adalah 200 liter. Kemudian T-nya atau waktunya adalah 500 detik. Yang ditanyakan adalah liter per detik. Di sini kalimatnya panjang ya, tapi kalian jangan bingung. Kalian perhatikan saja yang satuannya liter, itu volume berarti. Kemudian yang satuannya detik, berarti itu waktu. Dan kita perhatikan pertanyaannya yang diminta adalah berapa liter per detik. Ya, karena sudah satuannya sama, liter dengan detik, langsung saja masukkan rumus ya anak-anak. D sama dengan V per T, yaitu 200 per 500. Hasilnya adalah pecahan lagi ya. Berarti bisa kalian bulatkan ke desimal. Apabila kalian mentok ke pecahan biasa saja bentuknya, tidak apa ya. Nanti kalian harus latihan lagi untuk mengubah dari pecahan biasa ke desimal. Dan jangan lupa hasil akhirnya liter per detik. Lanjut soal nomor 9. Sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Ya, kasusnya sama tadi seperti nomor 6 ya. Jangan bingung, jadi di sini ada volume awal dengan volume akhir. Kita kurangi saja. 250 liter dikurang 10 liter, yaitu hasilnya 240 liter. Maka diketahui volumenya 240 liter ya anak-anak. Lanjut T-nya atau waktunya adalah 20 menit. Sedangkan yang diminta dalam pertanyaan adalah berapa liter per detik. Maka kita ubah waktu ini, waktu yang menit menjadi detik ya. Jadi 20 dikali 60 adalah 1200 detik. Ya, langsung saja, kalau sudah seperti ini bentuknya, masukkan rumus D sama dengan V per T. V-nya adalah 240 dibagi 1200. Hasilnya, kalian hitung ya. Ini juga pecahan lagi bentuknya. Kalian bulatkan saja ya, kalau penyebutnya model per 10, per 100 itu mudah. Jadi kalian buat seperti itu penyebutnya. 240 dibagi 1200, hasilnya berapa? Jangan lupa satuannya liter per detik. Lanjut soal terakhir nomor 10. Sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Ya, di nomor 10 ini sama seperti yang nomor 9 tadi, ada volume akhir dengan volume awal, jadi kita kurangi saja. Volume akhirnya 170 liter dikurang 80 liter, maka hasilnya 90 liter ya. Ini adalah nilai volumenya. Jadi volume sama dengan 90 liter, kemudian
T-nya atau waktunya adalah 30 menit. Karena dalam pertanyaan tidak diminta untuk satuannya apa, jadi kita langsung saja buat mengikuti soal, yaitu adanya liter dengan menit. Langsung masukkan rumus, D sama dengan volumenya tadi 90 liter, kemudian T-nya adalah 30 menit. Langsung saja coret-coret ya, hasilnya berapa? 90 per 30. Ya, itu dia hasil akhirnya. Jangan lupa satuannya, liter per menit. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untuk pembahasan dan materi kali ini. Mudah-mudahan kalian mudah dalam memahaminya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa memutar kembali videonya atau mengulang videonya hingga kalian paham ya anak-anak. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.